Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi statistika pada hari ini. Kami dari kelompok 1 ada saya Bagus Pancawiratama dengan Ibu Erika Dwi Sandra akan memaparkan makalah kami yang berjudul ukuran penyebaran data. Nanti untuk makalah pertama akan disampaikan oleh Bu Erika, kemudian untuk yang kedua akan saya sampaikan untuk materi tentang SPSS. Untuk yang pertama kami persilahkan kepada Bu Erika untuk memberikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, pada pertemuan kali ini mata kuliah statistik pendidikan, kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang jangkauan. Yang pertama adalah jangkauan, bisa dikatakan sebagai rentang atau range. Kemudian yang kedua itu rentang antar kuartil. Kemudian yang ketiga simpangan kuartil. Yang keempat simpangan rata-rata. Kemudian yang kelima standar deviasi. Dan yang keenam adalah variansi atau varians. Untuk materi tambahan yang akan kita pelajari diantaranya yaitu koefisien varians, yang kedua koefisien kemiringan, kemudian yang ketiga koefisien kurtosis, yang keempat skor baku atau dikenal sebagai Z-score, dan yang kelima skor T atau T-score. Kita mulai dari pembahasan yang pertama untuk ukuran penyebaran data. Nah, definisinya adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Maka semakin besar ukuran penyebarannya, data akan semakin heterogen. Kemudian jika ukuran datanya sebarannya semakin kecil, bisa dikatakan data itu semakin homogen atau sama. Untuk yang pertama, jangkauan. Jangkauan atau disingkat menjadi R besar itu adalah selisih nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Rumusnya adalah R sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Yang kedua, hamparan atau jangkauan interkuartil adalah selisih kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Rumusnya adalah H sama dengan Q3 dikurang Q1. Kemudian yang ketiga, simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Nah, disingkat menjadi Q-D, rumusnya adalah setengah dari Q3 min Q1. Karena Q3 min Q1 tadi itu adalah hamparan, maka bisa dikatakan Q-D itu sama dengan setengah dari H, atau setengah dari hamparan. Nah, dari simpangan kuartil ini bisa dicari langkah atau disingkat menjadi L. Langkah itu rumusnya adalah 3 Q-D. Dari langkah ini kita bisa mencari pagar dalam dan pagar luar. Pagar dalam itu rumusnya adalah Q1 dikurang L. Kemudian untuk pagar luar ini rumusnya adalah
Q2 plus L. Nah, PD dan PL ini digunakan untuk menentukan data pencilan. Kemudian selanjutnya, yang keempat adalah simpangan rata-rata atau SR. Nah, untuk data tunggal, SR itu rumusnya adalah jumlah dari nilai mutlak data dikurang rata-rata dibagi dengan N. Nah, ini merupakan tanda mutlak ya Bapak Ibu. Kalau tanda mutlak itu artinya adalah semua bilangan baik positif ataupun negatif, jika dimutlakkan maka hasilnya akan positif. Kemudian untuk data kelompok itu rumusnya adalah SR sama dengan jumlah dari FI nilai mutlak dikali nilai mutlak XI dikurang X bar itu rata-rata dibagi dengan N. Kemudian untuk standar deviasi atau simpangan baku, rumusnya adalah akar dari XI min X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Kemudian untuk data kelompok, rumusnya adalah SB sama dengan akar dari FI dikali XI min X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Selanjutnya untuk yang keenam. Yang keenam itu adalah varian atau ragam. Rumusnya adalah varian atau ragam itu rumusnya adalah SB kuadrat. SB tadi adalah simpangan baku dikuadratkan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh supaya Bapak Ibu semakin paham. Mungkin dengan rumus-rumus tadi agak blank ya Bu ya, atau agak bingung gitu. Nah sekarang saya akan memberikan contoh untuk data tunggal. Jika diberikan data nilai ulangan dari 3 kelas yang masing-masing terdiri dari 14 orang. Nah datanya adalah seperti berikut ini. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Jumlah semua datanya itu adalah 14. Pertanyaannya adalah tentukan tingkat penyebaran data atau keheterogenan data berdasarkan A. Jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi. Untuk yang pertama, ini saya tampilkan lagi untuk data ya Bapak Ibu supaya lebih paham. Untuk yang pertama, jangkauan atau R itu rumusnya adalah data terbesar dikurang data terkecil. Bisa dilihat jika di kelas A itu data terkecilnya 4 dan data terbesarnya 9. Maka RA-nya 9 dikurang 4 akan sama dengan 5. Kemudian untuk RB, kelas B data terkecil 4, data terbesar 9. Maka RB, jangkauan kelas B-nya 9 dikurang 4, hasilnya juga 5. Untuk kelas C, karena datanya semua sama, di mana nilai terbesarnya 5, nilai terkecil juga 5, maka 5 dikurang 5 akan sama dengan 0. Kemudian kalau hamparan itu rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Nah, untuk hamparan, Bapak Ibu bisa melihat ini ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, kelas A ini kalau kita bagi 2 data ini, maka yang di tengah adalah ini nggak bisa pakai itu ya. Pakai apa itu namanya? Pen tool yang ada di bawah sini. Kalau kita demo
Halo, Pak Sepi. Halo, halo. Oke. Berarti kelas masih itu. Aman. Suaranya mana suara? Masih ada Suaranya masih. mana, Pak? Sengaja Pak di-unmute sebentar. Bentar. Oke. Terima kasih. Oke. Masih panas. Sedang upload materi ya. Kok macet cet? Ini ada kelas A, kelas B, kelas C. Kalau kita mau mencari Q3, Bapak Ibu bisa melihat data ini ada 14. Kalau kita bagi 2 di sini, maka di sini jumlahnya 7, di sini juga jumlahnya 7. Nah, sekarang kalau kita mau mencari Q1 dan Q3, maka ini yang di tengah ini merupakan Q1. Ini adalah Q1. Kemudian data ini merupakan Q3. Ini adalah Q3. Nah, dari data ini bisa dilihat untuk kelas A, Q1-nya adalah 5. Kelas B, Q3-nya adalah 7. Maka rumusnya 7 dikurang 5 akan sama dengan 2. Kemudian untuk kelas B itu Q3-nya 5, Q1-nya 4. Maka 5 dikurang 4 akan sama dengan 1. Kemudian untuk kelas C, karena Q1 dan Q3-nya sama, yaitu 5, maka 5 dikurang 5 akan sama dengan 0. Gitu. Ini kemarin materi kuartil itu sudah dipelajari kemarin dijelaskan oleh Bu Rohana, tapi secara mudahnya seperti ini ya Bapak Ibu untuk mencari Q1 dan Q3. Untuk berikutnya, yang C yaitu mencari simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu Q-D, rumusnya adalah setengah dikali Q3 min Q1, di mana Q3 min Q1 ini adalah hamparan, maka setengah dari hamparan. Maka Q-D untuk A-nya setengah kali 2 sama dengan 1. Kemudian Q-D untuk kelas B setengah kali 1 sama dengan setengah. Kemudian untuk kelas Q-D kelas C setengah kali 0 maka akan sama dengan 0. Selanjutnya untuk mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau SR itu rumusnya adalah yang tadi. Kenapa di sini ada angka 2? Karena 2 ini jumlah dari 4, di kelas A itu ada 2. Jumlah dari data 4, di kelas A itu ada 2, maka dikalikan dengan 2. Nilai mutlak 4 dikurang 6, dikali 2, ditambah 5 kali nilai mutlak 5 dikurang 6, ditambah 2 kali nilai mutlak 6 dikurang 6, ditambah 2 kali nilai mutlak 7 dikurang 6, ditambah 2 kali nilai mutlak 8 min 6, dan ditambah nilai mutlak 9 dikurang 6 dibagi 14. Maka hasilnya adalah 1,285. Sini ya Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan untuk kelas B. Kelas B itu karena data 4, itu jumlahnya ada 4, maka di sini dikalikan 4. Data 5 itu jumlahnya ada 9, maka di sini dikalikan 9. Kemudian data yang ke-9 itu jumlahnya ada 2. Berdasarkan rumus ini, maka hasilnya adalah 0,571 ya. Pak Jamin ada apa? Ya, maaf ya karena kami ini kan ya loadingnya agak lambat, kalau jelaskan jangan terlalu cepat ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Jamin untuk interupsinya. Maka saya akan menjelaskan perlahan.
Untuk simpangan kuartil kelas B hasilnya adalah 0,55571. Kemudian untuk simpangan kuartil kelas C, karena data 5 itu berjumlah 14, maka dikali dengan 14. 5 dikurang 5 hasilnya 0, maka simpangan rata-rata C itu sama dengan 0. Kemudian untuk simpangan baku. Simpangan baku itu rumusnya adalah akar dari 2 dikali 4 dikurang 6 dikuadratkan. Nah, ini semuanya data ya Bapak Ibu, mulai dari 4, 5, kemudian 6, kemudian 8, 9, ini data awal. Nah, 6 ini merupakan rata-rata dari kelas A. Ini adalah rata-rata. Sedangkan ini yang 2 ini adalah jumlah data. Jumlah data 4 ada 2, jumlah data 5 ada 5, jumlah data 6 ada 2, jumlah data 8 ada 2, dan jumlah data 9 hanya ada 1, maka tidak ditulis. Kemudian dibagi dengan 14 atau jumlah data, maka hasilnya adalah 1,51. Nah, kemudian untuk simpangan baku yang D, untuk simpangan baku yang B, ini akar dari 4 dikali 4 dikurang 5. Nah, 4 ini adalah data. Suaranya kok rame, Cak ini ya. Bu Wirduna di unmute dulu. Ya, ada beberapa yang belum Bu di-unmute. Wirduna, Bu Aisyah. Ya, udah. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk simpangan baku kelas B, akar dari 4 kali 4 dikurang 5 kuadrat ditambah 9 kali 5 dikurang 5 dikuadratkan ditambah 9 dikurang 5 kuadrat. Nah, ini adalah datanya 4, itu jumlahnya ada 4, kemudian 5, ini merupakan rata-rata dari kelas B. Kemudian dikuadratkan, dibagi dengan 14, maka hasilnya adalah 1,19. Nah, untuk simpangan baku kelas C, akar dari 14 kali 5 dikurang. Wow, HP hidup, laptop hidup. Bu Paria. Dibantu. Mati. Ya. Akar dari 14 dikali 5 dikurang 5 dikuadratkan. 14 ini merupakan jumlah data, 5 ada 14, kemudian 5-nya adalah rata-rata kelas C. Dibagi dengan 14, maka hasilnya adalah 0, karena 5 dikurang 5, 0. Nah, untuk selanjutnya, yang dicari adalah variansi atau ragam. Variansi rumusnya adalah simpangan baku dikuadratkan. Maka jika simpangan baku sudah ditemukan, tinggal dikuadratkan saja, maka itulah merupakan varians. Jadi karena simpangan baku kelas A itu 1,51 dikuadratkan, maka hasilnya untuk variansi kelas A 2,285. Untuk variansi kelas B 1,428. Untuk variansi kelas C adalah 0. Nah, jika data ini saya jadikan satu menjadi tabel, maka diperoleh seperti ini ya Bapak Ibu. Kelas A ini adalah range, R ini adalah range, kemudian H ini adalah hamparan, QD adalah QD itu merupakan simpangan interkuartil, sedangkan ini simpangan kuartil, kemudian SB adalah simpangan baku, dan ini adalah variansi. Nah, untuk kelas A tadi diperoleh range-nya 5, hamparannya 2, QD-nya 1, SR-nya 1,285, SB-nya 1,51, dan variansinya 2,85.
Begitu juga untuk kelas B, ini jangkauannya 5, hamparannya 1, KID-nya 0,5, SR-nya 0,517, dan SB-nya 1,19, variansinya 1,428. Untuk kelas C, semua nilainya 0, karena datanya adalah sama. Kesimpulannya, data kelas C itu dikatakan sangat homogen atau sama, cenderung sama. Tidak ada data yang menyimpang dari rata-rata karena nilainya di sini 0 dan ini lebih kecil dibanding kelas A dan kelas B. Kemudian data kelas A, nah kalau kita melihat dari range, ini ya Bapak Ibu, bisa dilihat kelas A dan kelas B itu memiliki jangkauan yang sama. Jadi kita tidak bisa menentukan mana yang lebih heterogen atau homogen dari range saja. Jadi kita perlu ukuran statistik yang lain supaya kita tahu mana yang lebih heterogen dari kelas A dan B. Jadi ada hamparan, ada KID, SR, SB, dan variansi. Kalau kita melihat dari sini, nah ini bisa terlihat mana yang lebih heterogen dari kelas A dibanding kelas B. Jadi kalau kelas A ini bisa dilihat nilainya lebih besar dibanding dengan kelas B. Ini 2, ini 1, maka lebih besar yang A. Ini 1, ini 0,5, lebih besar yang A. Ini juga lebih besar yang A. Sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk kelas A dan kelas B, kita bisa melihat keheterogenannya dengan melihat ukuran-ukuran statistik penyebarannya. Jika semakin besar, maka data itu semakin heterogen. Jadi bisa disimpulkan di sini, data kelas A lebih heterogen dibanding kelas C. Data kelas B lebih heterogen dibanding kelas C. Sehingga kesimpulannya kelas A lebih heterogen dibanding kelas B, dan kelas B lebih heterogen dibanding kelas C. Maka kelas A itu memiliki data yang paling heterogen atau menyebar, sedangkan kelas C memiliki data yang paling homogen atau sama. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita mempunyai data untuk mengecek kesamaan menyimpangnya dari rata-rata, kita bisa menggunakan perhitungan ukuran penyebaran data. Nah, baru masuk aku. Untuk penyebaran data tunggal, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberi pertanyaan jika ada yang belum jelas, kemudian baru nanti dijelaskan menggunakan SPSS. Maksudnya adalah kalau kita perhitungan manual, itu rumusnya seperti tadi yang saya jelaskan, maka diperolehlah yang seperti ini, tabel seperti ini. Nah, dengan SPSS, perhitungan seperti ini bisa langsung dimasukkan ke dalam SPSS sehingga datanya langsung keluar seperti ini, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu menghitung lagi. Jadi kalau misal secara manual konsepnya ini, tapi kemudian kalau kita masukkan datanya menggunakan SPSS, kita nggak perlu menghitung. Dengan SPSS dia menghitung sendiri, maka langsung ditampilkan data untuk keheterogenannya. Seperti itu. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan siapa yang ingin bertanya atau belum jelas, karena kita di sini sharing atau diskusi, maka dipersilakan untuk yang mau bertanya. Yang bertanya, Bu, saya izin bertanya, Bu Erika. Ya, kepada bertanya, Bu. Ya, siapa dulu tadi? Pak Budi. Oke, Pak Budi, nama saya Rio Erwin Pratama. Maaf Pak Rio, Pak Budi terlebih dahulu tadi yang mau bertanya. Oke ya. Silakan Pak Budi. Saya Budi Setiawan. Oke, Bu Erika. Ya, tunggu Pak Rio ya. Perkenalkan Bu Erika, nama saya Budi Setiawan. Ya. Saya ingin bertanya Kedua ya, Bu. tentang Itu tadi Pak Budi dulu. tadi agak lupa. Tentang ini. Tadi waktu menjelaskan tentang mencari varian,
itu ada muncul nilai mutlak itu memang harus nilai mutlak atau bagaimana itu Bu? Seandainya nggak pakai nilai mutlak, apa dampaknya bagaimana? Kenapa kok harus pakai nilai mutlak? Yang kedua, apa namanya itu? Apakah ketika data itu semakin heterogen, berarti dia itu datanya semakin menyimpang? Demikian Bu. Terima kasih. Saya akan menjawab dulu pertanyaan Pak Budi. Setelah itu bisa dipahami. Untuk nilai mutlak ya Pak Budi. Begini Pak Budi, saya akan jelaskan lagi untuk screen lagi Bu. Ini ya Pak Budi. Simpangan rata-rata. Ya. Ya. Nah, simpangan rata-rata ini menggunakan nilai mutlak karena data itu harus positif. Ya. Karena tidak mungkin data itu negatif, maka dimutlakkan. Jadi kalau misal seperti ini ya Pak Budi, 4 dikurang 6 itu kan hasilnya negatif 2. Maka kalau hasilnya negatif 2, data itu tidak boleh data itu bernilai negatif. Maka dimutlakkan sehingga data itu menjadi positif. Kemudian untuk pertanyaan, ya Pak Budi? Agak memotong ini. Masa data nggak boleh negatif Bu? Biasanya saya kalau dalam pengukuran suhu ya, pengukuran itu kan ada negatifnya Bu. Ya, untuk perhitungannya memang kalau data itu kan kalau perhitungan suhu ada negatifnya atau apa. Nah, kalau perhitungan simpangan rata-rata, rumusnya itu harus mutlak, Pak Budi. Supaya dia positif, nanti di saat perhitungan berikutnya, itu nilainya akan valid. Tapi kalau tidak dimutlakan, maka dia akan berbentuk negatif. Data itu boleh negatif, tetapi nilainya tidak boleh negatif. Nilai mutlak itu tidak berpengaruh pada arah, pada ketinggian dan pada kerendahan. Misal nilai mutlak dari tidak ada arah ke kiri itu nilainya negatif. Tapi kalau nilai mutlak itu yang dilihat adalah nilainya, bukan maksudnya bukan suatu ukurannya gitu. Nilainya harus negatif. Dan nilainya harus positif. Seperti itu Pak Budi. Saya rasa Pak Budi paham untuk nilai mutlak karena ini adalah materi di SMA. Yang kedua tadi Bu. Ya, yang kedua tadi untuk pengukuran variansi ya. Bu Erika. Apakah data semakin heterogen? Apakah data semakin heterogen itu dia semakin menyimpang? Iya, semakin benar Bapak. Jadi jika data itu semakin heterogen, maka data itu semakin menyimpang dari rata-rata. Jika nanti data itu dibuat di SPSS, pada grafik PP plot itu terlihat dia menyebarnya tidak pada rata-ratanya, agak menjauh dari rata-rata. Maka data itu dikatakan sebagai data yang heterogen atau menyebar. Bu Erika, ya. Erika, mohon maaf. Iya Bu Tere, silakan. Tadi kan Ibu kan bilang yang di sini, tolong dijelaskan secara detail Ibu. Mohon maaf sekali lagi karena saya latar belakangnya tidak mendalami materi-materi ini. Jadi tolong yang angka 4, 5, 0 ini asalnya dari perhitungan yang mana? Saya benar-benar sangat nol. Terima kasih.
Nanti gini aja Bu Tere. Iya. Kan ini perhitungan secara matematis. Nanti kalau kita masuk ke SPSS cuman 3-4 langkah yang hasil panjang nanti ketemu. Iya, Bu. Iya. Iya. Tapi Iya. enggak, maksud saya ini Datanya tadi kan dari Ibu mana tadi, gitu ya, Bu? ya yang angka Iya. 4, 5 ini tadi tolong Boleh izin dijelaskan juga, dari Bu? perhitungan mana. Ya, saya jawab Halo. pertanyaan Bu Tere dulu. Nah, untuk data 4, 5 itu adalah data yang saya contohkan di Ya, oke. awal Ngerti. tadi ya, Bu. Ada namanya data tunggal di kelas A, kelas B, kelas C. Gitu. Nah, kan datanya ada. Kemudian untuk ini misal seperti ini ya Bu, yang sudah tampil di layar ada simpangan rata-rata. Nah, ini adalah simpangan rata-rata dari kelas A. Kelas A itu datanya tadi ada 4 bisa dimunculkan ini. Ini ya Bu, kelas A itu datanya 4, 4-nya ada 2, 5-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya ada 5. Kemudian 6-nya ada 2. 7-nya ada 2. 8-nya ada 2. Dan 9-nya ada 1. Kalau kita masukkan pada rumus, ini tadi. Nah, ini 4-nya ada 2. 5-nya ada 5. 6-nya ada 2. Ini 7-nya ada 2, 8-nya ada 2, dan 9-nya ada 1. Sebenarnya di sini ada angka 1, tapi kalau dalam matematika 1 itu biasanya tidak ditulis gitu. Nah, untuk 6 ini kan sama ya, Bu. Ini 6, 6, ini 6. Ini adalah rumus dari rata-rata. Ini simpangan rata-rata, tadi rumusnya seperti ini. Rumusnya adalah XI, nilai mutlak dari XI dikurangi X bar, di mana 6-nya tadi adalah rata-rata dari kelas A. Seperti itu ya Bu Tere, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan ke perhitungan SPSS-nya? Pak Rio. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Pak Rio. Oke, ini kami bingung Bu sebenarnya. Apa bedanya simpangan kuartil, simpangan rata-rata, sama simpangan baku? Karena yang kami tahu itu sama-sama simpangan, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Ya, baik. Untuk simpangan, kuartil atau jangkauan semi kuartil tadi bisa dilihat ya Pak Rio, rumusnya memang berbeda gitu. Nah, rumus itu dari rumus kita juga sudah melihat perbedaannya, di mana simpangan kuartil itu adalah menggunakan kuartil, yaitu ada Q3 dan ada Q1 ya. Itu dikatakan sebagai simpangan kuartil karena di dalamnya itu mengandung kuartil gitu. Kemudian untuk yang keempat ada simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata ini rumusnya menggunakan rata-rata ya Pak Rio. Di sini ada rata-rata, ini adalah X bar yang merupakan rata-rata. Kemudian ada simpangan baku. Simpangan baku ini merupakan standar, kalau di SPSS biasanya namanya standar deviasi, itu namanya simpangan baku. Nah, simpangan standar deviasi ini yang biasanya sering digunakan karena simpangan baku ini adalah perhitungan yang paling penting untuk menentukan penyimpangan atau keheterogenannya. Nah, data tunggal rumusnya ini dia menggunakan rata-rata, kemudian dikuadratkan. Begitu juga untuk data kelompok menggunakan rata-rata dan juga dikuadratkan. Maka ini dikatakan sebagai simpangan baku. Begitu Pak Rio perbedaannya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya.
Untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Izin, Bu. Iya, Pak Eko, silakan. Oke, terima kasih Bu Erika. Saya sebenarnya memang belum mudeng, sebenarnya belum jelas. Karena memang basic saya bukan di eksakta ya Bu ya. Iya, Yang ingin benar, saya Pak. tanyakan Bu, apa tuh namanya? Tadi kan kelas itu kan orangnya jumlahnya sama Bu ya. Iya. Antara kelas A, kelas B dengan B dan kelas C. Fakta di lapangan sering kan kelas itu kan tidak sama Bu ya. Iya, Misalnya benar. kelas A jumlahnya misalnya cuma 20, kelas B bisa 24, kelas C bisa 28. Apakah sama Bu nanti cara ngitungnya untuk apa tidak simpangan, kemudian varian dan lain sebagainya, apakah akan begitu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Eko. Nah, jika data itu jumlahnya berbeda, maka ukurannya hasilnya juga akan berbeda, Pak. Nah, di sini kebetulan saya memberi contoh dengan contoh yang jumlah datanya sama. Jadi, jika datanya itu berbeda, maka kita harus mencari satu persatu dari rumus, gitu. Karena di sini mengandung jumlah data. Seperti simpangan rata-rata kelas A SRA, kita menggunakan jumlah data kelas A, kemudian jika SRB, kita menggunakan jumlah data kelas B, dan seterusnya. Nah, jadi bisa disimpulkan jika jumlah data itu berbeda, maka hasilnya juga akan, perhitungannya juga akan berbeda. Begitu. Terima kasih Pak Eko. Bu, terima kasih Bu. Ya, saya lanjutkan untuk perhitungan menggunakan SPSS yang akan dijelaskan oleh Pak Bagus. Dipersilakan untuk Pak Bagus. Cek 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, saya coba lanjutin dari penjelasan Ibu Erika. Kalau secara matematis, kalau yang tidak punya dasar sama kayak saya, nilai itu ya pokoknya bentuknya angka saja. Kalau mau dilarikan kemana plek, juga, pokoknya plek. Pokoknya nggak ngerti. Ternyata setelah dibimbing sebentar sama Bu Erika, kalau sudah masuk SPSS, yang data sebanyak itu tadi cuma 3 langkah jadi ternyata. Kita coba nanti belajar bareng-bareng. Nanti ada Pak Budi yang pokoknya pada ahli matematikasnya nanti dibantu kalau ada kesalahan. Kita coba kalau Bapak Ibu sudah, sebenarnya kalau Bapak Ibu buka SPSS-nya nggak apa-apa, langsung bisa dicoba. Ada yang sudah pakai SPSS-nya? Dibuka kalau kemarin sudah dibantu Pak Budi. Kalau Bapak Ibu buka dia SPSS itu, kalau dibuka bisa dilihat di monitor, saya start screen-nya kelihatan. Nah, ketika Bapak Ibu buka SPSS, otomatis pertama sekali akan terbuka menu seperti ini. Ini versinya 26 sesuai permintaan dari Bu Rohana dan saran dari Pak Budi. Kemudian kalau kemarin dari Pak Rio ada yang lebih ke bawah sih, intinya sama. Cuman kalau aplikasi itu semakin diupdate biasanya lebih bagus atau lebih keakuratannya lebih baik kalau di SPSS. Pertama pasti new database setelah Bapak Ibu buka. Kalau yang sambil dibuka silakan dibuka. Begitu new database, klik saja 2 kali. Ntar saya tutup PowerPoint-nya. Di SPSS. Nah, ini data SPSS Bapak Ibu. Kalau aplikasi SPSS itu Bapak Ibu buka, tampilannya sebenarnya ada 2. Yang pertama itu di bagian data setnya, yang bentuknya pokoknya intinya sama kayak Excel. Kemudian ada satu lagi, Bapak Ibu ada outputnya. Outputnya nanti
itu adalah hasil yang dari Bapak Ibu buat. Terlihat tidak? Enggak ya. Yang terlihat sekarang di Bapak Ibu adalah database-nya ini. Cuman kalau yang di ininya nggak kelihatan mungkin. Coba nanti saya coba. Dia harus pindah. Jadi gini, kalau di database bentuknya dasarnya sih sama kayak Excel. Dia ada data view, ada variable view. Nah, yang pertama sekali Bapak Ibu harus masukkan adalah di bagian variable view. Bentar. Di variable view itu Bapak Ibu masukkan bisa, tadi kan contohnya Bu Erika itu kan ngasihkan kelas. Nah, di name inilah nanti kita buat variabelnya. Tadi kelas A. Nah, di sini tidak boleh ada spasi. Kalau Bapak Ibu mau membedakan, kalau seperti ini bacanya kan kelas A. Jadi biar dibedakan pakai underscore atau strip. Kelas strip A. Nah, underscore A. Ini kelas A. Kemudian kelas underscore B. Aisyah admin. Kemudian kelas underscore C. Ini akan terbentuk secara otomatis Bapak Ibu untuk tipe numerik dan sebagainya. Cuman yang kita rubah hanya di desimalnya. Karena tadi contohnya tidak ada desimal, berarti bulat. Ini desimalnya kita turunkan menjadi 0. Nih, itu kan tadi variabelnya yang dipakai sama Bu Erika, contohnya kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kalau variabel, bentar. Aduh. Amat. Bentar ya, mohon maaf saya mute. Oke. Nah, di variabel ini tadi contohnya kelas A, B, dan C. Bapak Ibu perlu ingat di sini tidak boleh ada spasi. Pengganti spasi adalah underscore atau tanda penghubung lain. Kemudian tipe sampai ke belakang, sampai ke roll itu diabaikan saja. Cuman yang kita rubah ada desimalnya, kita rubah turunkan menjadi 0. Ini ada tanda underscore. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masukkan nama di sini, tipe variabelnya tadi ABC, kemudian Bapak Ibu sudah akan lihat di sini dia otomatis di data view itu dia akan berubah sendiri yang kita input dari sini. Nah, setelah variabelnya dibuat, diinput, nah kita ngisinya di sini. Yang nilainya kelas tadi yang Bu Erika buat tadi di sini. Contohnya tadi adalah untuk data tunggal tadi. Nah, kelas A datanya tadi ada yang ini, saya coba masukkan datanya ke bawah. Nah, saya masukkan datanya ke bawah. Tadi berarti ada sampai 14 atau 12. Coba 4. 5-nya 5 kali 6 di berapa ya? 5. Ini 6 ya? Ada 6. Oh ya, bentar. Ini 6. 7788. Kemudian kita masukkan lagi kelas B-nya. Coba dicek, Bu. Di sini 5. Ini 5 semua. Datanya benar ya. Ini data kelas tadi, jadi variabelnya sudah diisi, datanya tadi sudah diisi, datanya ngisinya di data view. Nah, eksekusinya adalah di menu analis, deskriptif, kemudian di menu deskriptif ini
variabelnya ini dimasukkan dulu. Kelas A, kelas B, kelas C dimasukkan. Setelah itu nanti di checklist shape-nya pilihannya option. Nah, Bapak Ibu tinggal butuh apa? Kita mau cari minnya apa, variannya apa, ring, jangkauannya apa. Kemudian tinggal Bapak Ibu pilih continue. Ada yang masuk. Setelah pilih continue, Bapak Ibu tinggal oke. Nah, setelah Bapak Ibu oke, bentar, saya unmute dulu. Nah, setelah Bapak Ibu oke, yang dikerjakan sama Bu Erika panjang lebar tadi sudah ketemu di sini Bapak Ibu. Ringnya 5, kemudian di sini juga ringnya 5 untuk kelas B, kemudian kelas C itu 0. Kemudian maksimum, minimum, di sini ada minnya, sudah ada standar deviasinya yang tadi rumusnya ada akar mengakar, di sini sudah ketemu. Nah, jadi kalau pakai SPSS untuk perhitungan tadi akan lebih mempermudah. Jadi yang perhitungan dasar matematika tadi tidak kita lakukan. Jadi langsung ketemu hasilnya di sini. Nah, jadi sudah tergambar oleh Bapak Ibu kalau ketika kita tadi menggunakan perhitungan matematika, langkahnya adalah seperti yang dilakukan sama Bu Erika, sebanyak itu kita harus mengerti matematikanya. Tapi ketika menggunakan SPSS, ketika data itu sudah benar, tidak ada kesalahan, kita sudah bisa menemukan data yang diminta. Kalau di pertanyaan di soal Bu Erika tadi, yang pertama ditanyakan apa? Ya bantu ngomong. Jangkauan Pak, jangkauan. Jangkauan itu sama dengan range ya Pak. Jadi range-nya tadi 5, kelas A-nya 5, kelas B-nya 5, kelas C-nya 0. Jangkauan itu rumusnya adalah data maksimum dikurang data minimum. Jadi 9 dikurang 4 hasilnya 5, 9 dikurang 4 hasilnya 5, 5 dikurang 5 hasilnya 0. Itu untuk jangkauan. Jadi jangkauan Jadi kalau bahasa Inggrisnya jangkauan itu adalah range. Jadi sudah ketemu standar deviasi ini untuk apa? Simpangan baku. Nah, jadi simpangan bakunya sudah ketemu. Variansinya tadi ada yang dipertanyakan. Jadi pertanyaan A, B, C tadi sudah ada semua. Yang tidak ada hanya. Nah, untuk mencari simpangan kuartil dan simpangan rata-rata, itu menggunakan rumus karena itu sebenarnya jarang digunakan. nggak masuk. Yang digunakan itu biasanya adalah ini, simpangan baku, standar deviasi, atau variansi. Gitu. Ini sering sekali digunakan untuk data pada penelitian. Baik data tunggal maupun data kelompok. Nah, jadi dari contoh yang kelas, yang data yang diberikan tadi dengan perhitungan yang sebanyak itu tadi, ketika kita masukkan SPSS dengan cara memasukkan di bagian variable view-nya, variabelnya apa, kemudian data view-nya apa, dia langsung akan terhitung sendiri Bapak Ibu. Sampai sini Bapak Ibu bisa dipahami dulu. Ada pertanyaan? 14, 15. Pak Bagus. Ya Pak Iko. Cuman tadi kan datanya persis ya Pak Bagus ya dengan Bu Erika kan yang Bapak masukkan tadi. Iya. Ini saya tanya hasilnya Pak. Coba ditampilkan lagi Pak. Oh bentar.
Ini terlihat Pak Eko? Iya, Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan ini simpangan rata-rata ini beda ya, Pak ya? Simpangan Hasilnya rata-rata. gitu. Simpangan rata-ratanya tidak ada. Oh, tidak ada ya, Pak ya? Kalau di SPSS tidak muncul, Pak, simpangan rata-rata. Oh, tidak muncul ya? Iya, tidak muncul. Oh, saya pikir itu tadi simpangan rata-rata yang namanya standar deviasi tadi. Standar deviasi itu kata lainnya adalah simpangan baku, Pak. Oh, simpangan baku ya? Iya, simpangan baku. Saya pikir simpangan rata-rata ya. Ya sudah, memang beda. Terima kasih. Pak Bagus. Oh. Pak Bagus. Ya. Coba diulangi caranya tadi memasukkan data dari variabel. Tadi jangan cepat-cepat, Pak. Oh, siap. Oke, Bapak Ibu. Jadi, ntar saya start screen-nya di database. Yang pertama sekali begitu Bapak Ibu buka SPSS, pilih new database. Setelah new database itu muncul, nanti ada dua tampilan sebenarnya. Yang pertama adalah di bagian database-nya, sama yang kedua adalah tampilan di output-nya. Nah, yang Bapak Ibu fokuskan adalah di bagian database yang bentuknya seperti ini. Ada data view sama variable view. Yang pertama sekali yang kita masukkan adalah variabelnya. Tadi contohnya adalah kelas A, kelas B, kelas C. Cuman ketika masukkan di sini di bagian name, ini tidak boleh ada spasi. Untuk variabel tidak boleh ada spasi. Kalau mau memisahkan, karena ini kelasnya itu kalimatnya kelas A, biar kalimatnya terpisah, pakai underscore. Dipakai garis strip itu boleh, tapi yang jelas jangan kelas spasi A. Kalau mau digabung A, B, C boleh. Nah, ke sampingnya, ke kanan ini otomatis akan muncul sendiri secara otomatis. Dia akan sistem yang menginput sistem, baik dia tipenya numerik karena kita nomor. Kalau mau variabel yang lain ada sebenarnya nanti, mau koma atau apa ada semuanya. Kemudian yang kita rubah adalah karena datanya tadi adalah contohnya nilai bulat, desimalnya kita turunkan menjadi 0. Nah, ketika kelas A, kelas B, kelas C sudah dimasukkan, nanti di data view di bawah ini Bapak Ibu lihat. Data view nanti akan berubah. Di sini akan ada kelas A, kelas B, kelas C kosong tadi. Sebelum diisi, nah datanya kita isi ini. Datanya adalah nilai yang tadi kita isi. Setelah data ini diisi, karena kita akan mencari min-nya berapa, kemudian range-nya berapa, itu Bapak Ibu cukup lakukan di analis, deskripsi statistik, kemudian deskriptif. Nah, yang kelas A, kelas B, kelas C pindahkan pakai tombol ini, masukkan ke variabel yang akan dihitung. Kemudian setelah itu pilihannya adalah option. Optionnya apa yang mau dicari? Min-nya, standar deviasi, varian sama range, max, minimum, ini pasti dicari. Kemudian tinggal di continue. Begitu di continue, dia nanti ke depan ini tinggal dicentang save, oke. Begitu Bapak Ibu pencet oke, nanti di outputnya akan keluar. Outputnya ini akan menghasilkan yang hasil dari outputnya yang ini. Nah, dia langsung keluar ini. Jadi perhitungan yang panjang lebar dari Bu Erika secara matematik tadi sudah bisa ditentukan di sini. Kecuali ada beberapa data tadi yang memang harus dihitung. Seperti contohnya simpangan kuartil dan simpangan rata-rata. Nah, data itu yang harus dihitung. Bisa dipahami, Ibu, Bapak? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini 14, 15. Intinya yang berikutnya ada data, sebenarnya ada data lagi. Ini kan ini termasuk data tunggal. Kalau dia data kelompok itu nanti kan banyak. Yang penting Bapak Ibu
Kalau saya, datanya dimasukkan ke dalam Excel terlebih dahulu. Jadi datanya dimasukkan di Excel, kemudian yang di sini bisa di copy paste sebenarnya. Oh ya, kayak semacam diimpor gitu ya Pak ya, dari Excel dulu. Kalau diimpor sih kayaknya saya belum pernah sih Bu. Di copy paste biasa aja Bu. Copy paste aja. Di copy paste. Yang penting mintanya mau kerjanya apa, dianalisis apa-apa. Nah ini contoh berikutnya itu bisa di bagian, misalnya mencari data, bukan data kelompok. Yang data berikutnya yang tabel. Analis sebenarnya banyak sekali apa namanya SPSS itu banyak sekali ya Bapak Ibu fasilitasnya gitu. Bapak Ibu mau bentuk grafik ada, bentuk histogram ada, kemudian bentuk poligonnya ada. Nah, nanti juga di situ ada bentuk kemiringannya seperti apa. Tadi kan saya jelaskan materi selanjutnya ada koefisien varians, kemudian ada koefisien kemiringan, kemudian ada koefisien kurtosis atau Z-score dan T-score. Semua itu kalau kita menggunakan matematikanya, konsepnya ada, rumusnya ada. Tetapi dengan mudahnya kita bisa mencarinya dengan SPSS. Karena SPSS itu merupakan alat hitung yang paling canggih kalau di saat sekarang. Jadi dengan data itu kita bisa menampilkan grafiknya dengan mudah. Kemudian tinggal kita mau menginterpretasikannya atau menyampaikannya seperti apa. Saya lanjutkan Bapak Ibu untuk oh ya, Bapak Ibu, kalau kita mau misal ya dari contoh data tunggal tadi, kita mau membuatnya menjadi histogram atau poligon itu bisa. Caranya adalah dengan mengklik saja analis. Analis, kemudian ada share screen-nya Pak Bagus. Oh bentar. Oke, udah ya, kelihatan? Analis. Kemudian deskriptif, ada deskriptif statistik di sini ya. Kemudian ada explore. Nah, di explore ini kita bisa mencari pastinya, kemudian ada plot. Nah, di sini ada histogram, continue, kemudian oke. Maaf Ibu Erika, suaranya nggak keluar. Ya. Suaranya. Iya. Setelah oke, nanti akan muncul grafik histogramnya Bapak Ibu. Di bagian output nanti begitu bagian output di oke tadi, ini yang perhitungan awal, kemudian di explore, ini sudah ada keterangannya, ini deskriptif, kemudian kita baru cari explore, nah yang di explore ini akan muncul datanya, miannya sampai, nah ini yang dimaksud Bu Erika, histogram kelas A, histogram kelas B, dan ini histogram kelas C. Semuanya sudah terbentuk secara otomatis. Nah, untuk penjelasan secara matematis, kembali ke Bu Erika.
Untuk mencari histogram, karena kemarin sudah diajarkan oleh Bu Rohana bagaimana menggambarkan grafiknya ke bentuk histogram. Nah, dengan SPSS kita juga bisa menggunakannya dengan langsung terbentuk histogram seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini adalah contoh kecil ya Bapak Ibu. Kalau misal Bapak Ibu punya data yang lebih banyak, kemudian datanya itu lebih besar, semua juga bisa dilakukan di SPSS ini. Oke Bapak Ibu, jadi itu tadi pemaparan dari kelompok kami untuk persebaran data pada mata kuliah statistika, karena ini sudah menunjukkan 14.25 diskusi kita. Kalau masih ada yang perlu dipertanyakan, kami persilakan untuk 10 menit ke depan. Monggo Bapak Ibu. Cukup Pak Bagus, jelas. Oke, terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Pak Bagus. Siap. Untuk yang terakhir kalinya, ini ada 27 partisipan Bapak Ibu. Nanti mohon diaktifkan kameranya karena rekodnya nanti bisa untuk absen kehadiran Bapak Ibu, diaktifin kameranya. Sebelum kita tutup ada biar sudah pencet aktif. Oke, layar Pak 1. Eko muncul. Pak Jamin belum kelihatan. Wes. Mas Guntur. Baik, Bapak Ibu. Demikianlah tadi pemaparan dari kelompok kami kepada Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan kepada Ibu Dr. Rohana MPD. Kami sampaikan rekaman ini sebagai pertemuan pada hari ini. Berikut adalah tampilan Bapak Ibu yang ikut berpartisipasi pada diskusi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf segala kurangan. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, recording. Terima kasih, selamat siang. Oke, ditutup ya. Terima kasih semuanya. Nanti dulu dong. Nanti kan pindah, masih ada lagi.